hasil praktis MotoGP Mandalika 2024. Yuk simak berita selengkapnya hanya di Moto ID. Enea Bastianini menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Mandalika 2024. Ia mengungguli duo Pramac Racing, Jorge Martin dan Franco Morbidelli. Para rider langsung tancap gas sejak awal. Pada 6 menit pertama, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 31,7 detik. Namun ia mengalami crash saat sesi latihan belum genap 8 menit. 10 menit pertama berlalu, Franco Morbidelli berada di posisi teratas dengan 1 menit 30,935 detik. Marc Marquez nyaris terjatuh di tikungan 10, namun ia berhasil menjaga keseimbangan dan melanjutkan sesi. Morbidelli lalu mempertajam waktu terbaiknya menjadi 1 menit 30,673 detik. Namun catatan tersebut sukses dipatahkan Marc Marquez dengan catatan waktu terbaik 1 menit 30,590 detik. Marco Bezzecchi mencatat waktu 1 menit 30,415 detik di sisa waktu 24 menit. Namun hanya menempatkannya di posisi kedua. Baru di sisa waktu kurang dari 14 menit, catatan Acosta dipatahkan Jorge Martin yang mengukir waktu 1 menit 30,317 detik. Martin lalu mempertajam waktunya menjadi 1 menit 29,670 detik. Namun di sisa waktu kurang dari 10 menit, Enea Bastianini merebut posisi teratas dengan catatan waktu terbaik 1 menit 29,630 detik. Ia tak tergoyahkan hingga sesi latihan usai. Sebelumnya, Jorge Martin langsung tancap gas dengan motor Desmosedici GP24-nya. Begitu sesi dimulai dan mencatatkan waktu tercepat di angka 1 menit 32,713 detik. Setelah itu, Marquez nyaris melangkahinya tetapi masih terpaut 0,215 detik. 10 menit setelah sesi berjalan, Martinator julukan Martin memperkuat posisinya di puncak. Rider Pramac Ducati itu mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 31,958 detik. Kini giliran Maverick Vinales yang membuntutinya dengan jarak 0,541 detik. Sementara Marquez jatuh ke urutan 6 di belakang Fabio De Gianantonio, Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi. Di sisi lain, sang juara bertahan Francesco Bagnaia nampak masih bersantai dan belum mencoba melakukan tim attack. Alhasil dia berada di posisi 19. 15 menit sesi bergulir, Top Gun julukan Vinales akhirnya menggeser Martin di posisi teratas dengan waktu 1 menit 31,896 detik. Akan tetapi tak lama kemudian rider Aprilia Racing itu dilangkahi oleh Franco Morbidelli yang membukukan waktu di angka 1 menit 31,838 detik. Kurang dari 20 menit sebelum sesi berakhir, Takaaki Nakagami membuat kejutan dengan merengsek naik ke urutan teratas dengan waktu 1 menit 31,767 detik. Akan tetapi, 5 menit berselang, Martin kembali mengambil alih tahtanya di puncak dengan waktu 1 menit 31,725 detik. Namun setelah itu rider RC Honda lainnya, Johann Zarco, mengikuti jejak Nakagami dengan melompati Martin setelah mencatatkan waktu tercepatnya di angka 1 menit 31,456 detik. Sementara itu Bagnaia mulai merangkak ke atas dengan duduk di urutan ke-7, selisih 0,3 detik dari Johann Zarco. Akan tetapi Morbidelli bisa merebut tempat teratas lagi dari tangan Zarco saat sesi tersisa 7 menit dengan waktu 1 menit 30,901 detik. Posisinya pun tak tergeser hingga sesi selesai. Sebelumnya, di putaran terakhir MotoGP Emilia-Romagna 2024, Bastianini melancarkan aksi agresif untuk menyalip sang rival. Tindakannya tersebut memaksa Martin keluar lintasan agar tidak terjatuh. Bastianini sendiri juga harus meninggalkan sirkuit karena kehabisan ruang. Memacu perdebatan, pengawas lomba alias steward memilih tidak menggelar investigasi lebih lanjut sehingga Bastianini bebas sanksi. Status Bastianini sebagai juara pun sah sehingga merebut gelar keduanya di MotoGP 2024 menyusul sukses di Inggris. Namun Marquez memiliki pandangan berbeda. Sosok yang menuntaskan MotoGP Emilia-Romagna 2024 di urutan 3 itu menilai Bastianini semestinya dijatuhi hukuman penalti. Saya melihat tayangan ulang, Enea juga keluar trek, maka bagi saya dia seharusnya disangsi turun 1 peringkat, kata Marquez.
Tidak masalah melakukan aksi agresif jika di dalam sirkuit. Masalahnya dia juga keluar. Saya tidak setuju keputusan Stewart, pungkas Marc Marquez. Sementara Jorge Martin geram dengan aksi kontroversial Enea Bastianini yang menyalipnya dengan sangat agresif di lap terakhir. Ia yakin berhak menjadi pemenang balapan 27 lap tersebut. Start dari posisi kedua, Martinator berhasil tancap gas dan menyalip Francesco Bagnaia hanya beberapa meter setelah balapan dimulai. Meski beberapa kali mendapat tekanan dari rivalnya itu, ia bisa terus menjaga tempatnya di posisi terdepan. Namun pertarungannya ternyata terjadi bukan dengan Pecco, tetapi Bastianini. Sebab sang juara bertahan mengalami kecelakaan saat balapan tersisa 6 lap lagi. Kemudian The Beast sukses menyalip Martin pada lap terakhir di tikungan 8 dengan cara yang cukup bisa diperdebatkan. Ia memaksa masuk ke tikungan untuk mendahului Martin, hingga rider asal Spanyol itu melebar jauh di tikungan dan akhirnya finish kedua. Martin hanya bisa pasrah melihat aksi nekat Bastianini. Meski menurutnya pembalap Italia itu tak seharusnya melakukan manuver berbahaya seperti itu. Pembalap tim Pramac Ducati itu yakin dirinya yang pantas memenangkan balapan utama MotoGP Emilia-Romagna 2024. Saya pikir situasinya sudah jelas. Enea mencoba menyalip di tempat yang tidak ada ruang. Jika dia ingin menyalip, dia bisa menyalip saya tanpa berdesak-desakan, kata Jorge Martin. Tapi tidak ada gunanya marah sekarang. Masalah sudah diputuskan. Namun demikian, saya tahu saya pantas menang hari ini, pungkas Jorge Martin. Sedangkan menurut Enea Bastianini buka suara soal aksi gilanya menyalip Jorge Martin di lap terakhir untuk memenangkan balapan MotoGP Emilia-Romagna 2024. Manuver dive bomb itu memang sulit, tapi harus dilakukan jika ingin memenangi balapan. Memulai dari posisi ketiga, Bastianini konsisten berada di urutan 3 besar sepanjang balapan 27 lap di sirkuit Misano. Ia bisa meninggalkan Francesco Bagnaia sampai sang pembalap terjatuh di tikungan kedua-dua dari 27 lap. The Beast benar-benar menjadi satu-satunya rider yang bisa mengimbangi kecepatan Jorge Martin yang memimpin jauh di depan begitu balapan dimulai. Pada akhirnya, ia bisa melangkahi pembalap asal Spanyol itu pada lap terakhir dan merebut kemenangan. Akan tetapi, aksi gilanya saat menyalip Martin menjadi bahan perbincangan. Sebab Bastianini terlihat memaksakan untuk masuk dan mendahului di tikungan, hingga nyaris bertabrakan dengan Martin yang terpaksa melebar agar tidak terjatuh. Bastianini mengungkapkan mengapa dirinya mengambil keputusan untuk melakukan manuver berbahaya itu. Menurut bintang tim Ducati Lenovo itu, jika kesempatan tak diambil, maka mustahil bisa mendahului Martin yang tampil sangat kuat sepanjang balapan. Jorge Martin banyak mendorong dalam balapan. Dia membalap dengan sangat kencang. Pada lap terakhir saya melihat ada ruang di tikungan 4. Saya masuk ke dalam, lalu dia menutup garis. Saya kemudian harus mengerem lebih keras dari yang diharapkan. Pada akhirnya saya memenangkan perlombaan, kata Bastianini. Itu adalah manuver menyalip yang sulit. Tapi jika Anda punya peluang memenangkan balapan, maka Anda harus melakukannya. Ya, memang pada batasnya, tapi itu satu-satunya pilihan. Kalau tidak, hal itu mustahil bagiku, karena dia sangat kuat.